Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Aisyah Nurul Fitri. Di sini saya akan menjelaskan bagian awal dari tugas besar kami yang dimulai dengan latar belakang. Permintaan terhadap mangan sulfat atau MnSO4 terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya industri kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi yang membutuhkan baterai litium-ion. Pada baterai tersebut, mangan sulfat digunakan sebagai salah satu bahan baku untuk sintesis material katoda seperti NMC atau nikel manganese cobalt dan LMO atau lithium manganese oxide. Indonesia sebenarnya memiliki potensi sumber daya mangan yang cukup besar, terutama di wilayah Nusa Tenggara Timur. Akan tetapi, sebagian besar pemanfaatannya masih berupa ekspor biji mentah, sehingga nilai tambah yang diperoleh belum maksimal. Oleh karena itu, pengolahan biji mangan menjadi produk bernilai tinggi seperti mangan sulfat menjadi salah satu langkah yang mendukung program hilirisasi mineral di Indonesia. Kendala utama dalam proses pengolahan adalah mangan di dalam biji umumnya berada dalam bentuk mangan dioksida atau MnO2. Senyawa ini memiliki struktur yang stabil, sehingga sulit larut jika hanya direaksikan menggunakan larutan asam sulfat. Karena itu, diperlukan proses pelindian reduktif dengan bantuan gas sulfur dioksida sebagai reduktor. Melalui proses ini, MnO2 direduksi menjadi ion Mn2+ yang lebih mudah larut sehingga dapat membentuk mangan sulfat dengan efisiensi ekstraksi yang tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gambaran umum proses produksi mangan sulfat. Secara umum, proses produksi mangan sulfat terdiri dari beberapa tahapan utama yang saling berhubungan. Tahap pertama adalah preparasi biji mangan. Biji terlebih dahulu dihancurkan dan diperkecil ukurannya agar luas permukaan kontak meningkat sehingga proses pelindian dapat berlangsung lebih efektif. Selanjutnya dilakukan proses pelindian reduktif menggunakan larutan asam sulfat dan gas sulfur dioksida. Pada tahap ini terjadi reaksi reduksi yang mengubah mangan dari bentuk Mn4+ menjadi Mn2+, sehingga larut ke dalam larutan sebagai mangan sulfat. Larutan hasil pelindian kemudian dipisahkan dari residu padat melalui proses filtrasi. Residu berisi mineral yang tidak larut, sedangkan larutan mengandung mangan sulfat beserta beberapa pengotor. Tahap berikutnya adalah pemurnian larutan untuk menghilangkan unsur-unsur pengotor sehingga kualitas produk menjadi lebih baik. Setelah itu dilakukan proses kristalisasi hingga terbentuk kristal mangan sulfat monohidrat atau MnSO4H2O. Kristal yang dihasilkan kemudian dikeringkan sehingga diperoleh produk akhir yang siap digunakan sebagai bahan baku industri baterai. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan flowsheet proses produksi MnSO4H2O secara keseluruhan mulai dari preparasi biji hingga menjadi produk akhir. Tahap pertama adalah preparasi biji. Biji mangan yang mengandung sekitar 45% MnO2 dihancurkan menggunakan jaw crusher. Kemudian digiling dengan ball mill dan disaring hingga ukuran 200 mesh. Setelah itu, biji dicampur dengan air di dalam slurry tank sehingga siap diproses lebih lanjut. Tahap kedua adalah pelindian atau leaching. Slurry dialirkan ke 4 reaktor CSTR yang disusun secara seri. Pada tahap ini ditambahkan larutan H2SO4 dan gas SO2, sehingga MnO2 direduksi menjadi Mn2+ dan larut sebagai mangan sulfat. Tahap ketiga adalah pemisahan padat cair. Hasil pelindian dipisahkan menggunakan thickener dan filter press. Residu padat dipisahkan sebagai cake, sedangkan larutan mangan sulfat diteruskan ke tahap berikutnya. Tahap keempat adalah pemurnian larutan. Larutan dinetralkan menggunakan limestone slurry
agar pengotornya mengendap. Endapan dipisahkan di clarifier, sehingga diperoleh larutan MnSO4 yang lebih murni. Gas buang SO2 juga diolah terlebih dahulu melalui sistem penanganan gas sebelum dilepas ke lingkungan. Tahap kelima adalah kristalisasi. Larutan MnSO4 dipekatkan di evaporator, kemudian dikristalkan di crystallizer. Kristal yang terbentuk dipisahkan menggunakan centrifuge, sedangkan mother liquor dikembalikan ke evaporator untuk digunakan kembali. Tahap yang terakhir adalah pengeringan dan pengemasan. Kristal dikeringkan, didinginkan, dan diayak agar ukurannya seragam. Kemudian dikemas menjadi produk akhir berupa MnSO4H2O dengan kemurnian lebih dari 98%. Saya Syahira dengan NIM 042. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu data rancangan produksi yang digunakan sebagai dasar perancangan proses reaktor ini. Berdasarkan tabel 3.1, pabrik dirancang memiliki kapasitas produksi 1000 ton per tahun dengan waktu operasi 330 hari per tahun atau 24 jam per hari yang dibagi menjadi 3 shift. Dari data tersebut diperoleh target produksi sekitar 3030 kg per hari atau 1010 kg per shift. Selain itu, proses ini juga menggunakan biji dengan densitas 5030 kg meter kubik dan kadar MnO2 sebesar 45% dan target recovery 90%. Parameter-parameter ini menjadi dasar dalam perhitungan kebutuhan bahan baku dan perancangan proses. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang reaksi kimia yang terjadi pada pelindian reduktif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai reaksi kimia yang terlibat dalam proses pelindian reduktif mangan dioksida menggunakan sistem asam sulfat dan sulfur dioksida. Reaksi pertama adalah reaksi reduksi mangan dioksida oleh sulfur dioksida. Pada tahap ini, mangan dioksida atau MnO2 yang masih berbentuk padatan direduksi oleh sulfur dioksida. Di dalam suasana asam yang berasal dari H2SO4, reaksi yang terjadi adalah MnO2 plus SO2 plus H2SO4 menghasilkan MnSO4 dan H2O. Pada reaksi ini, setiap 1 mol MnO2 bereaksi dengan 1 mol SO2 dan 1 mol H2SO4 untuk menghasilkan 1 mol mangan sulfat atau MnSO4 serta 1 mol air. Reaksi ini merupakan tahap utama pelindian karena mengubah mangan yang semula tidak larut menjadi mangan sulfat yang mudah larut dalam larutan. Selanjutnya adalah tahap pembentukan kristal. Setelah mangan sulfat terbentuk di dalam larutan, senyawa tersebut berikatan dengan 1 molekul air, membentuk mangan sulfat monohidrat. Reaksi yang terjadi adalah MnSO4 plus H2O menghasilkan MnSO4 H2O. Berdasarkan stokiometri, 1 mol MnSO4 bereaksi dengan 1 mol air, sehingga menghasilkan 1 mol MnSO4 H2O. Tahap berikutnya adalah pembentukan produk akhir atau kristalisasi akhir. Pada tahap ini, mangan sulfat monohidrat yang masih berada dalam larutan akan mengalami proses kristalisasi, sehingga diperoleh produk padat berupa kristal mangan sulfat monohidrat. Reaksi yang terjadi dapat dituliskan sebagai MnSO4H2O dalam larutan berubah menjadi MnSO4 H2O dalam bentuk padatan. Pada tahap ini tidak terjadi perubahan komposisi kimia, melainkan hanya perubahan fase dari larutan menjadi kristal padat. Apabila seluruh tahapan tersebut digabungkan, maka diperoleh reaksi total, yaitu MnO2 plus SO2 plus H2SO4 plus H2O menghasilkan
MnSO4H2O. Reaksi total ini menunjukkan bahwa 1 mol mangan dioksida membutuhkan 1 mol sulfur dioksida, 1 mol asam sulfat, dan 1 mol air untuk menghasilkan 1 mol kristal dengan sulfat monohidrat sebagai produk akhir proses pelindian reduktif. Demikian penjelasan mengenai reaksi kimia yang terlibat pada proses pelindian reduktif menggunakan sistem H2SO4 dan SO2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mass balance untuk menghitung recovery proses 90%. Pertama yang kita hitung adalah produk MnSO4 yang dihasilkan per harinya. Rumus yang digunakan adalah N produk sama dengan massa produk dibagi MnSO4. Nah, massa produk ini itu 1000 ton dibagi 330 hari. Itu sama dengan 3,030 ton. Nah, dari ton ini kita ubah ke kilogram, jadinya di 3030. Karena MnSO4 itu di 151, jadi 3030 dibagi 151 sama dengan 20,066 mol per hari. Setelah kita dapat si N produknya, terus kita hitung massa teoritisnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung massa teoritis ini adalah N produk dikali sama MR setiap bahannya. Nah, yang pertama itu kan ada MnSO4 yang dimana jadi N produk dikali sama MR MnSO4 yaitu 20,066 dikali sama 151 itu sama dengan 3029 kg per hari. Hal yang sama juga dilakukan untuk MnO2, SO2, H2SO4, H2O, MnSO4 dikali H2O. Hanya saja setiap MR-nya itu diganti. Untuk yang MnO2 itu MR-nya 86,94, jadi yang dihasilkan itu ada 1744 kg per hari. Untuk SO2 itu yang dipakai MR-nya 64,06, jadi yang dihasilkan untuk perharinya itu 1285 kg. Untuk H2SO4 itu MR yang digunakan 98,07, jadi yang dihasilkan dalam per hari itu 1619 kg. Untuk H2O MR yang digunakan itu 18,1, jadi yang dihasilkan itu 361 kg. Sedangkan untuk MnSO4 H2O itu MR yang digunakan adalah 169,2, jadi yang dihasilkan per harinya itu di 3391 kg per hari. Setelah kita menghitung massa teoritis, selanjutnya itu kita menghitung recovery proses 90%. Yang dimana rumusnya itu massa umpan sama dengan massa teoritis dibagi 0,90. Nah, nilai 0,90 ini adalah nilai dari 90% tadi. Nah, kita masukin aja. Yang pertama itu dari MnSO4. Karena tadi rumusnya massa umpan sama dengan massa teoritis dibagi 0,9 dan massa umpan yang dihasilkan MnSO4 itu di 3029, maka 3029 dibagi sama 0,9 itu hasilnya 3365 kg per hari. Kita jadiin ton, artinya dibagi sama 1000. Hasilnya itu 3,365 ton per hari. Untuk MnO2 tadi massa teoritisnya itu di 1744. Jadi 1744 dibagi sama 0,90 itu hasilnya 1937. Nah, untuk dijadikan ton dibagi sama 1000 jadi 1,937 ton per hari. Untuk SO2 itu tadi massa teoritis yang dihasilkan itu 1285 dibagi sama 0,90 itu 1427, lalu dibagi 1000 jadi 1,427 ton per hari. Untuk H2SO4 tadi massa teoritisnya di 1619 dibagi sama 0,90 itu dihasilkannya 1798 kg per hari. Kita ubah ke ton dibagi sama 1000 itu jadi 1,798 ton per hari. Untuk H2O
massa teoritisnya di 361 dibagi 0,90 itu hasilnya 401 kg per hari, diubah ke ton dibagi 1000 hasilnya 0,4 ton per hari. Nah, setelah tadi kita menghitung recovery 90%-nya, kita menghitung kebutuhan bahan per bulan setelah recovery. Karena tadi per hari, sekarang per bulan. Itu di satu bulan kan ada 30 hari, jadi dikali sama 30. Nah, nilai teoritis tadi kan ya nilai teoritis bukan nilai teoritis. Nilai yang setelah recovery tadi kan untuk yang MNSO 4 tuh di 3.365 itu dikali sama 30 hari itu sama dengan 1,0095 kg per bulan dijadiin ke ton itu dibagi sama 1000 hasilnya 100,95 ton per bulan. Begitu juga untuk MNO2 itu yang setelah recovery itu hasilnya itu di 1937 dikali 30 hari sama dengan 58.110 kg per bulan dijadiin ke ton itu dibagi sama 1000 hasilnya 58,11 ton per bulan. Untuk SO juga sama, tadi yang dihasilkan di 1427 dikali 30 hari hasilnya 40.228 10 kg per bulan dijadiin ke ton itu hasilnya 42,81. Untuk H2O juga sama di hasilnya tadi 1798 dikali sama 30 hari hasilnya 53.940 kg per bulan diubah ke ton itu hasilnya 53,94. Lalu untuk H2O tadi yang dihasilkan itu 401 dikali sama 30 hari itu hasilnya 1230 kg per bulan diubah ke ton hasilnya 12,3 ton per bulan. Selanjutnya itu menghitung kebutuhan bahan per tahun setelah recovery. Sebenarnya cara yang digunakan itu sama. Hasil dari setelah recovery 90% itu dikali sama 330 hari karena per tahun itu ada 330 hari. Nah, untuk MNSO 4 karena tadi setelah recovery itu yang dihasilkan 3.365 itu dikalikan sama 330 hari itu hasilnya 1110450 kg per tahun. Kita ubah ke Newton dibagi sama 1000 yaitu 1110450 ton per tahun. Untuk MNO2-nya juga sama aja setelah recovery yang dihasilkan itu 1937 dikali 330 hari itu yang dihasilkan 6392 10 kg per tahun dibagi sama 1000 untuk mengubah ke tonnya yaitu di 639,2 ton per tahun. Untuk SO2-nya setelah recovery tadi dihasilkan 1227 dikali sama 330 hari itu 47010 kg per tahun diubah ke ton dibagi 1000 yaitu hasilnya 470,91 ton per tahun. Terus untuk H2SO4-nya yang setelah recovery itu 1798 dikali 330 hari itu yang dihasilkan 593340 kg per tahun diubah ke ton 593340 dibagi sama 1000 itu 593,34 ton per tahun. Untuk H2O juga sama tadi yang dihasilkan itu di 101 dikali sama 330 hari itu 132.330 dibagi sama 1000 itu hasilnya 132,33 ton. Nah, di sebelahnya itu ringkasan dari perhitungan slide berikutnya. Slide sebelumnya, maaf.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan perhitungan biji 45%. Yang dimana yang pertama kita hitung adalah laju molar produksi MnSO4 dikali H2O. Yang pertama kita hitung itu adalah per tahun. Karena yang diproduksi itu adalah 1000 ton, nah maka 1000 ton ini kita ubah dulu ke kilogram. Jadinya yang udah jadi kilogram itu dibagi sama MR dari MnSO4 dikali H2O. Nah, MR dari MnSO4H2O itu di 169,2 kg per mol. Jadi per tahunnya itu laju molar yang diproduksinya adalah 5.916 mol per tahun. Udah nih kita menghitung per tahun, nah selanjutnya kita menghitung per bulan. Karena tadi per tahun itu yang dihasilkan 5.916, maka 5.616 mol dibagi sama 30 hari. Karena sebulan itu ada 30 hari. Jadi yang dihasilkan itu di 197,2 mol per bulan. Setelah kita ngitung per bulan, kita hitung per hari. Nah, karena yang di soal yang ditunjukkan di awal itu di 1 tahun itu ada 330 hari, maka 5.916 dibagi sama 330 hari. Itu yang dihasilkan adalah 17,2 mol per hari. Nah, udah tuh kita menghitung laju molar produksi MnSO4H2O. Selanjutnya kita menghitung kebutuhan dari MnO2 recovery 90%-nya. Nah, per tahun itu karena tadi yang dihasilkan per tahun dari laju molarnya itu di 5.916, maka 1.916 mol per tahun dibagi sama 0,9, yaitu 0,9 ini dari 90%-nya. Kita jadi desimal, makanya 0,9. Jadi 5.916 mol per tahun dibagi sama 0,9 itu hasilnya 6.573 mol per tahun. Setelah kita hitung per tahun, kita hitung per bulan. Nah, tadi kan per bulan itu hasilnya 197,2 mol per bulan, maka 197,2 mol per bulan dibagi sama 0,9 itu hasilnya 219 mol per bulan. Kita hitung juga per harinya. Tadi dihasilkan sebelumnya itu per hari, untuk per hari di 17,92. Maka 17,92 mol per hari dibagi sama 0,9 itu hasilnya 19,91 mol per hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan kebutuhan MnO2 murni, yang dimana sudah dijelaskan dari slide sebelumnya. Hasil dari MnO2-nya itu di per tahun itu di 6.573 mol per tahun dikalikan dengan MnO2 murni ini, yaitu 86,94 kg per mol. Hasilnya itu 571,456 kg per tahun dibagi 1000 untuk diubah ke ton, yaitu hasilnya jadi 571,456 ton per tahun. Nah, sekarang kita hitung per bulan. Satu bulan itu ada 30 hari. Jadi 571,456 kilogram dibagi sama 30 hari yaitu 1.948 kg per bulan dibagi sama 1000 untuk mengubah ke ton, yaitu hasilnya 19,04 ton per bulan. Untuk perharinya itu 5171456 kg dibagi sama 330 hari itu hasilnya 1.731 kg per hari dibagi sama 1000 hasilnya itu 1,73 ton per hari. Nah, setelah kita menghitung kebutuhan MnO2 murni, kita hitung kebutuhan umpan biji mangan 45%-nya. Tadi kan hasil per tahunnya itu di 571,456
mol per tahun dibagi sama 0,4. Nah, nilai 0,4 ini dari 45%, kita ubah ke desimal. Hasilnya 126.9902 kg per tahun. Diubah ke ton. Karena diubah ke ton kan harus dibagi sama 100.000. Jadi hasilnya 1.269 ton per tahun. Nah, kita hitung juga untuk per bulannya. 1 bulan itu 30 hari. Jadi 126.9902 kg dibagi sama 30 hari itu hasilnya 4.230 kg per bulan diubah ke ton, jadi 4.233 dibagi sama 1.000 itu hasilnya 42,33 ton per bulan. Nah, terakhir kita hitung untuk perharinya, yaitu 126.9902 dibagi sama 330 hari itu hasilnya 3.848 diubah ke ton, 30.848 dibagi sama 1.000 hasilnya 3,84 ton per hari. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemilihan jenis reaktor, yaitu Continuous Stirred Tank Reactor. Itu digunakan karena reaksi berlangsung secara 3 fasa, yaitu gas, cair, dan padat, atau MnO2, dengan H2SO4 dan SO2. Kemudian membutuhkan pengadukan kontinu agar selari tetap tersuspensi. Kemudian memperbaiki perpindahan massa gas SO2 ke dalam selari, dan menggunakan 4 buah CSTR seri untuk meningkatkan recovery hingga 90%. Prinsip kerja dari CSTR sendiri yaitu pertama, feed dalam bentuk selari dimasukkan yang berisi MnO2, H2SO4, dan SO2. Kemudian dilakukan pengadukan dengan impeller dan diinjeksi SO2 melalui ring sparger yang ada di bawah baling-baling pengadukan. Kemudian terjadi pelindian reduktif atau leaching, kemudian terkonversi MnO2 menjadi MnSO4. Kemudian overflow dari reaktor seri berikutnya dipindahkan ke reaktor berikutnya hingga terjadi proses selama 4 kali, kemudian terjadi pemisahan antara padatan dan cairan. Volume reaktor sendiri dihitung menggunakan rumus P kali R kuadrat kali H, di mana diketahui diameter pada CSTR ini yang telah didesain yaitu 1,5 meter dengan radius 0,75 meter, kemudian tinggi tabungnya 2,5 meter. Untuk perhitungannya, Pi 3,14 dikali 0,75 meter pangkat 2, kemudian dikali 2,5 meter untuk tingginya. Hasilnya volume dengan 3,53 meter kubik. Baik, di sini saya akan menjelaskan desain reaktor atau spesifikasi yang telah didapatkan selama proses perancangan, yaitu jenis reaktor Continuous Stirred Tank Reactor atau CSTR, di mana konfigurasinya disusun secara seri sebanyak 4 unit, kemudian memiliki kapasitas produksi 1.000 ton per tahun MnSO4 H2O, di mana suhu operasinya 80-90 derajat Celcius, memiliki tekanan kurang lebih 1 atmosfer, waktu tinggalnya 1-2 jam untuk per tangkinya. Menggunakan pH operasi kurang dari 1 atau sangat bersifat asam. Diameter dalam tangki 150 cm, tinggi silinder 250 cm, ketebalan selnya 0,6 cm dengan material steel mild untuk di bagian silinder, material atau head. Kemudian diameter impellernya 50 cm atau diameter turbin pengaduk dengan jenis impellernya 4 blade pitch turbine. Materialnya yaitu stainless steel polish atau stainless steel yang mengkilat. Kemudian diameter shaftnya 6 cm, jumlah baffle-nya ada 4 buah, lebar baffle-nya 15 cm, bermaterial stainless steel polish. Kemudian ada sparger atau pipa pemasukan SO2 atau gelembung yang akan diaduk menggunakan baling-baling, di mana diameternya itu 90 cm dengan ukuran pipanya 5 cm. Untuk lubang-lubang yang akan dikeluarkan SO2-nya sendiri berdiameter 1 cm.
Material spargernya ini stainless steel polish atau stainless steel yang mengkilat dengan jarak impeller dari dasar silinder yaitu 45 cm, sedangkan posisi sparger dari dasar silinder atau dasar tangki 22,5 cm. Untuk motor pengaduk yang ada di atas memutar baling-baling atau memutar blade, yaitu electric motor plus gear reduce. Kemudian kecepatan pengadukannya 70 sampai 100 rpm dengan daya motor kurang lebih 3 kW. Sistem pengadukan yang ada di CSTR atau tangki reaktor CSTR ini menggunakan pengaduk berjenis 4 blade pitch blade turbine 45 derajat atau menggunakan sudut kemiringan 45 derajat. Fungsinya itu menghasilkan aliran aksial, menjaga padatan tetap tersuspensi, meningkatkan kontak gas cair, dan meningkatkan perpindahan massa di dalam tangki tersebut. Baik, saya akan menjelaskan mengenai aspek keselamatan operasi dalam sistem reaktor. Di sini terdapat 4 parameter penting. Yang pertama ada aspek keselamatan, yang kedua ada potensi bahaya, yang ketiga ada dampak dari potensi bahaya, dan yang terakhir ada cara pengendaliannya. Kita mulai dari yang pertama, aspek keselamatan yaitu gas SO2. Memiliki potensi bahaya terjadi kebocoran gas SO2 dari reaktor atau saluran pipa. Ya, hal ini akan mengakibatkan dampak fisik ya bagi lingkungan sekitar, yaitu seperti keracunan pada operator pengoperasi, iritasi saluran pernapasan, dan juga pencemaran udara. Hal ini dapat dikendalikan dengan membuat reaktor sistem tertutup, lalu pemasangan gas detektor, gas scrubber, membuat ventilasi, dan juga melakukan inspeksi secara berkala pada pipa serta sambungan. Yang kedua, terdapat aspek keselamatan yaitu larutan H2SO4 merupakan larutan asam, memiliki potensi bahaya dapat tumpah atau mengalami kebocoran asam sulfat. Hal ini dapat berdampak bagi fisik dan juga pada reaktor. Yang pertama, dapat menyebabkan luka bakar kimia karena merupakan cairan asam, dan juga karena dia cairan asam dapat mengakibatkan korosi pada material reaktor. Hal ini dapat dikendalikan dengan menggunakan material stainless steel 316L atau menggunakan APD, alat pelindung diri secara lengkap seperti sarung tangan, goggles, lalu ada face shield, dan lain-lain. Selain itu dapat membuat emergency shower ketika terkontak atau terkena larutan H2SO4. Yang ketiga, dari tekanan reaktor, potensi bahayanya yaitu akumulasi gas SO2 akibat penyumbatan outlet oleh slurry. Hal ini dapat menyebabkan overpressure yang dapat merusak bagian dalam reaktor karena gas tidak bisa keluar dengan teratur. Lalu dapat dikendalikan dengan pemasangan pressure relief valve atau pressure gauge, dan juga monitoring tekanan secara kontinu. Lalu yang keempat, ada temperatur operasi. Potensi bahayanya yaitu kenaikan temperatur selama pelindian, yaitu ketika temperatur tidak dikontrol dengan baik. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan efisiensi proses dan percepatan korosi pada reaktor. Hal ini dapat dikendalikan dengan menggunakan sensor temperatur, menambahkan cooling jacket, dan juga menggunakan sistem kontrol temperatur otomatis. Yang kelima, dalam sistem mengaduk, potensi bahaya yang dapat terjadi yaitu kawasan impeller dan juga mechanical seal akibat slurry abrasif. Hal ini dapat berdampak pada penurunan efisiensi pengadukan dan potensi kebocoran slurry. Hal ini dapat dikendalikan dengan preventive maintenance, yaitu maintenance yang dilakukan sebelum terjadinya kebocoran. Lalu kita dapat melakukan inspeksi rutin dan menggunakan material yang tahan abrasi dan juga korosi. Dan yang terakhir, aspek keselamatan limbah proses dari hasil leaching maupun dalam sistem reaktor. Potensi bahayanya yaitu emisi gas SO2 dan juga limbah cair asam H2SO4. Hal ini dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan apabila tidak ditangani dengan baik. Maka dari itu dapat dikendalikan dengan
gas buang dari reaktor dialirkan ke scrubber, sedangkan limbah cair dinetralkan di ipal sebelum dibuang. Selanjutnya merupakan evaluasi desain dari reaktor yang dibuat. Tentu saja reaktor yang dirancang, yaitu CSTR yang dirancang, mungkin terdapat beberapa kendala yang dapat terjadi selama prosesnya berlangsung. Di sini terdapat 3 parameter utama. Yang pertama ada kendala proses, yang kedua dampak terhadap proses, dan yang ketiga solusi yang dapat ditawarkan pada sistem CSTR. Yang pertama, kendala prosesnya dapat terjadi perpindahan massa gas SO2 yang kurang optimal. Hal ini dapat menyebabkan laju reaksi menurun, target recovery-nya tidak mencapai 90%. Solusi yang dapat ditawarkan yaitu menggunakan ring Sparger untuk menghasilkan gelembung kecil dan meningkatkan kontak antara fase gas dan cair. Yang kedua, kendala proses yaitu pengendapan partikel MnO2. Dampak terhadap prosesnya, reaksi tidak merata, dan penyumbatan outlet. Itu bersinggungan dengan tekanan gas sebelumnya. Oleh karena itu kita menggunakan 4-blade pitch blade turbine 45 derajat dan juga menggunakan 4 baffle. Yang ketiga, korosi akibat larutan H2SO4. Hal ini dapat berdampak pada umur peralatan yang menurun, dan solusi yang dapat ditawarkan menggunakan material pada reaktor yaitu stainless steel 316L. Lalu kendala proses yang keempat itu abrasi dari selari. Dampaknya terhadap proses yaitu impeller menjadi cepat aus dan juga poros pun terdampak. Dan solusi yang dapat ditawarkan itu pemilihan material tahan abrasi dan melakukan program preventive maintenance yang dilakukan sebelum terjadinya kausan. Dan yang kelima, temperatur tidak stabil, dampaknya laju reaksi berubah dan efisiensi menurun. Solusi yang dapat ditawarkan yaitu menggunakan sensor temperatur dan juga menambahkan cooling jacket pada reaktor. Yang terakhir, kendala prosesnya itu gas SO2 terbuang. Dampaknya terhadap proses yaitu konsumsi reduktor semakin bertambah dan juga dapat mengakibatkan pencemaran udara lingkungan sekitar. Solusi yang dapat dilakukan yaitu menggunakan sistem tertutup dengan gas outlet menuju scrubber. Masuk ke bagian kesimpulan. Di sini terdapat 6 kesimpulan utama yang menjawab tujuan dari penelitian. Kesimpulan yang pertama yaitu proses pelindian reduktif biji mangan dilakukan menggunakan cairan H2SO4 sebagai pelarut dan juga gas SO2 sebagai reduktor dengan mengonversi MnO2 pada biji menjadi ion Mn2+ yang mudah larut dalam larutan. Lalu yang kedua, kebutuhan bahan baku untuk produksi 1000 ton MnSO4 H2O per tahunnya dengan target recovery 90%, membutuhkan biji mangan 639,21 ton per tahun, lalu larutan H2SO4 593,34 ton per tahun, dan juga kebutuhan gas SO2 sekitar 470,91 ton per tahun. Selanjutnya, neraca massa disusun berdasarkan target produksi dan juga target recovery yaitu 90%, sehingga menghasilkan data aliran massa tiap tahap sebagai dasar perancangan proses secara keseluruhan. Yang keempat, reaktor CSTR dipilih karena memberikan pencampuran homogen dan juga kontak fase pada fase padat, cair, dan gas yang optimal, serta kemudahan pengendalian kondisi operasi pada skala industri. Yang kelima, reaktor dirancang dalam konfigurasi CSTR 4 seri, disusun secara seri dengan parameter meliputi volumenya 3,53 meter kubik, lalu diameter dari reaktornya itu 1,5 meter, tinggi dari reaktor tersebut merupakan 2,5 meter, dan resident time-nya sekitar 1-2 jam, dan agitator pitch blade
turbin yang digunakan 45 derajat. Dan yang keenam, hasil rancangan keseluruhan dinilai memenuhi aspek teknis dengan konversi kumulatif mendekati 90%. Efisiensi proses yang optimal, serta penanganan gas SO2 melalui scrubber untuk menjamin keselamatan operasi. Dari hasil keseluruhan rancangan yang dibuat, mungkin terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan atau ditujukan pada peneliti lain. Yang pertama, diperlukan data eksperimen atau data operasi industri untuk menggantikan asumsi stokiometri, karena dalam perancangan ini menggunakan asumsi stokiometri saja, bukan data operasi industri faktual. Hal ini untuk menghasilkan desain yang lebih akurat dan andal. Lalu yang kedua, optimasi kondisi operasi seperti konsentrasi larutan H2SO4, laju gas SO2, temperatur operasi, ukuran partikel, dan waktu pelindian perlu dilakukan untuk meningkatkan recovery mangan dan efisiensi konsumsi reagen yang digunakan. Yang ketiga, analisis ekonomi dapat dibuat atau ditentukan yang mencakup estimasi biaya investasi, biaya operasi, dan kelayakan finansial. Perlu dilakukan untuk memastikan rancangan layak diterapkan pada skala industri.